Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Mencintai bangsa sendiri itu nama lainnya nasionalisme. Sifat nasionalisme, mencintai bangsa sendiri. Patriotisme itu sikap bersedia mengorbankan segala-galanya untuk tanah air. Rela berkorban. Patriotisme. Nasionalisme itu cinta tanah air. Faham yang menyangkut seseorang mencintai tanah airnya. Patriotisme itu adalah sikap rela berkorban demi bangsa dan tanah airnya. Sikap dan semangat patriotisme dapat melahirkan seorang pejuang sejati. Contoh sikap komitmen kebangsaan. Yang pertama adalah memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Ini ada di halaman 160. Itu sudah jelas. Ini tolong kamu baca sendiri. Miss kasih sampel satunya aja. Sebutkan selanjutnya, bisa dilihat sendiri. Di buku ada lengkap. Nah, berhubungan dengan ini, memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Jadi, harus ada kerukunan beragama. Bagaimana kita mau bersatu kalau ada konflik? Kan nggak mungkin. Jadi untuk semangat persatuan ini dulu, tokoh agama juga harus rukun, karena kita semua sebangsa dan setanah air, jadi nggak boleh konflik. Oke, mereka adalah panutannya. Tokoh agama itu yang sangat diprioritaskan. Ini dia, saling menjabat tangan. Artinya apa? Saling menjaga, bertoleransi. Jadi tokoh agamanya aja rukun, apalagi umatnya atau masyarakat di Indonesia ini. Jadi ini contoh yang baik untuk harus kita ikuti, seperti itu. Saling bahu membahu, tuh ya, saling menghargai, supaya ada persatuan dan kesatuan. Itulah komitmen tadi, komitmen kebangsaan. Ini yang dilakukan. Halaman 61. Perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan ini di awal dari kita mau merdeka. Ini sudah ada, ini kebangsaannya sudah ada. Periode sebelum pergerakan nasional, ini masa-masa dijajah. Nah, ini adalah gambar pahlawan daerah ya, masih pahlawan kedaerahan, namanya adalah Sultan Hasanuddin. Siapa itu? Pahlawan, Miss. Iya, pahlawannya itu dari mana? Provinsi mana? Ini sudah ada di halaman berapa? Nih, ini tolong dibaca. Bagaimana dia berjuangnya, gitu. Apa komitmennya? Gitu, ya. Apa itu Divide et Impera? Ini nama apa, Miss? Ini adalah istilah nama Belanda. Divide et Impera itu merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi oleh Belanda. Tujuannya adalah memperoleh kekuasaan dengan memecah belah kelompok. Memecah belah kelompok itu apa, Miss? Itu namanya politik adu domba. Politik adu domba itu apa, Miss? Politik yang menjalankan supaya kerajaan A dengan kerajaan B ini dihasut Belanda. Kerajaan A ini misalnya dihasut Belanda menceritakan
kejelekan kerajaan B. Kerajaan B ini dia Belanda menjelek kejelekan kerajaan A. Akhirnya mereka berprasangka buruk. Kerajaan Indonesia ini zaman kerajaan Hindu Buddha ini akhirnya terhasut, teradu domba lah, kena pengaruh Belanda. Jadi akhirnya kerajaan A dengan kerajaan B itu saling perang. Udah, si Belanda ini hanya melihat dan menonton dengan tepuk tangan. Akhirnya mereka perang, kan banyak yang meninggal, banyak yang tewas, banyak yang wafat. Sedikit lah tadi kan rakyat anggotanya kan. Kenapa? Belanda masuk ke wilayah mereka. Ngapain, Miss? Mau memperoleh kekuasaan kerajaan itu. Dia yang berkuasa. Kenapa? Udah tewas semua rakyatnya, dia tinggal masuk. Kenapa? Korban dari politik divide et impera, korban adu domba. Makanya ciri khas Indonesia itu nggak boleh mengadakan adu domba. Kita harus punya prinsip di Bhinneka Tunggal Ika, nggak boleh diadu domba. Contoh, suku A dengan suku B, suku C diadu domba misalnya, nggak boleh, kan pasti akan konflik. Suku A, suku B, suku C, kalau diadu domba, di input berita yang negatif, berita hoax, mereka akan marah, saling menyerang, saling berkonflik gitu ya kan. Dihindarkanlah ini hanya ada di negara Belanda. Untuk ngapain? Politik ini berlaku pada zaman penjajahan Belanda. Jadi Belanda pakai ini, divide et impera itu. Ini nggak berlaku di Indonesia. Kenapa? Nggak mungkin nanti ada ini sama ada ini. Kalau berlaku itu nggak ada ini sama ini persatuan dan kesatuannya nggak ada. Yang ada apa? Bercerai. Jadi ini nggak berlaku. Ini pada saat penjajahan Belanda pakai inilah yang diandalkan dia. Makanya dia bisa berkuasa sampai 350 tahun atau 3,5 abad ya. Ini politiknya sangat tidak diterima oleh pihak Indonesia. Nggak boleh pakai ini hanya si penjajah ini. Oke. Ini kamu bisa baca, ada kisahnya, ada ceritanya di halaman 162. Kamu bisa baca itu. Kalau kamu cermati, kamu akan terharu lah dengan rakyat Indonesia itu, korban ini. Itulah saking serakahnya lah si bangsa asing ini, bangsa barat ini, saking tidak pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nggak ada itu dia. Kalau dia punya pri kemanusiaan dan pri keadilan, nggak mungkin rakyatnya itu dipaksa kerja rodi. Itu kerja rodi apa? Kerja paksa. Sangat kejam lah, intinya kejam. Beberapa kerajaan korban pelaksanaan divide et impera. Nah, lihat. Banten, Goa Talo, Mataram, Islam. Ini kerajaan tiga ini saling perang. Nah, ini dihasut, saling dijelek-jelekkan ini. Sama siapa yang dijelekkan? Ini sama si pihak Belanda ini, pakai politik ini. Supaya apa? Ini hancur, lebur, runtuh kerajaannya, masuklah si Belanda menguasai ini. Makanya dia bisa bertahan di Indonesia. Begitu. Dia nih kejam, penjajah itu kejam. Periode pergerakan nasional. Nanti Miss sebenarnya udah jelasin sih waktu zamannya Budi Utomo. Ada sekolah Stovia dulu yang udah Miss jelasin, nanti ada videonya yang nasional punya. Masyarakat kita sudah mengenal pelajar. Masyarakat Indonesia itu sudah menjadi seorang pelajar. Pelajar itu orang yang punya ilmu,
atau ilmuwan. Tuh. Organisasi Budi Utomo, ini gambarnya sudah ada. Periode masa pendudukan Jepang, ini juga ada videonya. Gambar apa ini? Ini adalah gambar tempat perlindungan pekerja paksa pribumi. Orang pribumi itu tempat perlindungannya di sini zaman Jepang. Yang ini dia terowongannya. Ini ada di Bukit Tinggi di Padang. Periode proklamasi dan perang kemerdekaan, ini ada videonya. Ini video. Ini dia, siapa dia? Insinyur Soekarno yang mengumumkan proklamasi. Inilah tokohnya, orang nomor 1 di Indonesia. Periode mengisi kemerdekaan. Nah, ini videonya ada. Apakah ini arena perlombaan internasional? Iya. Apa itu? SEA Games. Kemudian Olimpiade ya. Ya, ini bawa nama bangsa. Periode mengisi kemerdekaan. Jadi kamu juga bisa mengisi kemerdekaan asal kamu mau aja, seperti mereka bawa nama Indonesia, menang, bawa pialanya emas, juara 1 di panggung internasional atau di ranah internasional, di arena lah kita katakan, mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi nama negara kamu terkenal di luar negeri sana. Kenapa? Kamu juga anak bangsa. Ini juga kamu tanamkan di diri kamu dari sekarang. Ada jiwa patriotisme, jiwa nasionalismenya, tidak kenal menyerah, sikap setia kawan, memiliki disiplin yang tinggi. Kelima ini kalau kamu terapkan di diri kamu, kamu bisa sukses seperti mereka ini. Sampai di sini terakhir, ini batasnya ya. Ini terakhir, oke. Miss kasih video yang ini, video yang ini silakan dilihat videonya, oke. Makasih ya, hari ini sudah hadir, sudah datang di aplikasi Zoom. Selamat melihat videonya, tapi jangan lihat video saja, harus dipelajari juga, oke. Terima kasih ya, thank you.